Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Arus Lintas Indonesia atau Arlindo. Pertama-tama, perkenalkan nama saya adalah Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang Arlindo. Apa sih Arlindo? Arus lintas Indonesia atau yang lebih dikenal sebagai Arlindo adalah arus samudra yang membawa air tawar hangat dari Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia. Arus air hangat ini mengalir terutama pada lapisan termoklin. Termoklin adalah lapisan di mana suhu berubah terhadap kedalaman secara cepat. Lapisan ini biasanya berada pada kedalaman 50-100 meter. Arlindo merupakan bagian dari sistem arus dunia yang dikenal sebagai sabuk penghantar Samudra Raya atau The Great Ocean Conveyor Belt. Selanjutnya adalah pola arus lintas Indonesia atau Arlindo atau lebih dikenal sebagai Indonesian Track Flow atau ITF yang membuat massa air Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia hingga kedalaman tertentu. Arlindo dapat memperkuat upwelling di wilayah outlet yakni kini sepanjang Laut Selatan Jawa hingga Nusa Tenggara. Arlindo merupakan bagian dari pola sirkulasi arus global. Selanjutnya, menurut hasil beberapa penelitian, Arlindo dimulai dari perairan terdapat 3 pintu masuk utama. Yang pertama Selat Makassar, kedua Laut Halmahera, ketiga Laut Maluku. Pintu masuk utama Arlindo yaitu Selat Makassar dianggap sebagai jalur utama masuknya Arlindo. Massa air yang berasal dari Pasifik Utara bergerak ke wilayah Laut Sulawesi lalu menuju Selat Makassar dan menuju jantung perairan Indonesia. Selanjutnya pintu masuk kedua Arlindo. Pintu kedua adalah Laut Maluku di mana massa air Samudra Pasifik masuk ke Laut Seram melalui Selat Livamatola yang berada di antara Pulau Livamatola dan Pulau Obi. Selanjutnya pintu masuk ketiga Arlindo yaitu massa air Pasifik Selatan menuju laut. Ini bergerak menuju Laut Seram dan Cikungan Aro. Kemudian terjadi pencampuran dengan massa air yang berasal dari Laut Banda. Selanjutnya terdapat 2 karakteristik massa air Arlindo yang berasal dari Pasifik Utara yang dikenal sebagai North Pacific Subtropical Water atau NPSW dan Pasifik Selatan yang dikenal sebagai North Pacific Intermediate Water atau NPIW. Karakteristik dari kedua massa air ini bisa diidentifikasi dari salinitasnya yang tinggi atau maksimum untuk NPSW dan salinitas rendah atau minimum untuk NPIW. Selanjutnya pengaruh Arlindo terhadap Laut Indonesia. Fotograf Laut Indonesia yang sangat beragam mempengaruhi bentuk aliran massa air dan Pasifik ke arah Samudra Hindia. Proses dan mekanisme fisik oceanografi seperti turbulensi, sinking, upwelling, downwelling, dan sebagainya memberikan efek terhadap perjalanan mengalirnya Arlindo ini. Sil Dewakan yang berada di sebelah selatan Sulawesi menyebabkan terjadinya proses upwelling di bagian barat Laut Flores. Sil yang berada di ujung akhir Selat Makassar ini menghalangi jalannya massa air Selat Makassar yang menuju ke Laut Flores, sehingga aliran massa air hanya terjadi pada kedalaman di atas 550 meter saja. Oleh karenanya aliran massa air hanya terjadi pada lapisan atas, sehingga lapisan air yang berada di bawahnya terseret ke arah timur. Lapisan yang kosong ini kemudian diisi oleh lapisan air di bagian bawah yang naik ke atas, yang kemudian dikenal sebagai upwelling dan menyebabkan daerah ini menjadi subur. Arlindo juga berpengaruh terhadap upwelling yang terjadi di selatan Jawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 50-60% dari faktor pemicu upwelling di daerah selatan Jawa adalah aliran massa air yang berasal dari Selat Lombok.
Hal yang sebaliknya terjadi juga pada aliran air lindo sendiri, di mana aliran massa air lindo yang keluar dari Selat Lombok ke selatan Jawa dipengaruhi oleh fenomena upwelling yang terjadi di sepanjang pantai Pulau Jawa di bagian selatan, baik secara musiman maupun menjadi bagian dari proses Indian Ocean Dipole. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.